A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat bersama-sama kembali di dalam program kita pada malam hari ini, yaitu tazkirah selepas salat tarawih, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan berkongsikan berkenaan tentang adab terhadap alam sekitar, yang mana pada minggu yang lalu telah saya kongsikan berkenaan tentang hubungan terhadap alam sekitar dan juga berlaku ihsan terhadap binatang. Maka insyaallah pada malam hari ini kita akan kongsikan berkenaan tentang adab terhadap alam sekitar. Namun sebelum kita memulakan majlis kita pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama untuk kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Semoga dengan kita membaca Asmaul Husna Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah luaskan lagi pintu rezeki kita, dan juga mudah-mudahan Allah menerima segala amal kebaikan kita. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan saja untuk kita membaca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur,
يا علي يا كبير يا غفيز يا مكيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وغيد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتكم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا Allah ya Allah. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selesai sudah ya bacaan Asmaul Husna. Semoga apa yang kita hajatkan Allah tunaikan ya, dan semoga doa kita semua dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita meneruskan perkongsian kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama doakan ya, hadiahkan Al-Fatihah bagi saudara-saudara kita lah ya, sukarelawan masjid kita, yaitu daripada Bangladesh Community ya, Bangladesh Committee yang menjadi sukarelawan di Masjid Haji Muhammad Saleh ya. Beliau didapati ya positif terkena virus corona. Namun alhamdulillah lah beliau dalam keadaan sehat ya. Oleh karena itu semoga dengan kita hadiahkan Al-Fatihah, Allah berikan kesembuhan dengan segera dan Allah hilangkan virus COVID-19 daripada tubuh badannya lah, segera diangkat ya penyakitnya. Dan begitu juga bagi semualah yang terkena dengan COVID-19 ini ya, kita doakanlah semoga Allah memberikan kesembuhan dengan segera ya. Dan juga kita juga mohon kepada Allah semoga Allah juga segera mengangkat COVID-19 ini daripada negara Singapura dan juga dunia pada umumnya. Al-hadiniya wa kullu niyatin khassa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah juga kepada para pewakif masjid yang sudah berinfak, menderma, sedekah, bersedekah kepada Masjid Haji Muhammad Saleh. Bagi yang masih hidup, kita doakan semoga Allah murahkan lagi rezekinya, panjangkan umurnya, dan juga diberkati kehidupannya dan dimudahkan segala urusannya. Al-hadiniya wa kullu niyatin qasa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas karunia yang Allah berikan kepada kita hinggalah ke hari ini, terutamanya adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat panjang umur. Dan alhamdulillah dengan kedua nikmat tersebut, kita dapat melaksanakan tanggung jawab kita, yaitu menjalankan ibadah puasa pada tahun ini dengan penuh kesempurnaan. Dan mudah-mudahan kita semua amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita hadirkan, Allah menambahkan lagi karunia nikmat yang lebih baik terhadap kita semua. Tidak terasa pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke 14 tidak terasa dah separuh lah perjalanan kita dalam kita berpuasa. Oke, yang keduanya, salawat berserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak nanti. Namun tadi apabila tuan-tuan, puan-puan, abang-abang sekalian, jika ada kemuskilan apa-apa berkaitan dengan puasa ataupun hal yang lainnya, silakan type aja dalam komen Kalau saya dapat menjawabnya, insyaallah saya akan jawab kalau tak dapat untuk kita jawab, insyaallah lah bagi tempo akan saya jawab juga nanti. Kembali kepada topik kita pada malam hari ini, yaitu berkenaan tentang adab terhadap alam sekitar. Yang mana sebelum ini telah saya kongsikan betapa Islam memandang penting dalam urusan menjaga alam sekitar ini, dunia yang kita duduki ini, teman-teman. Yaitu tadi Islam melarang kita untuk kita berbuat kerusakan di muka bumi ini, teman-teman. Oleh karena itu ada adab yang harus kita jaga, yang harus kita tunaikan, agar alam sekitar yang kita duduki ini aman untuk kita, dan juga aman bagi keberlangsungan kehidupan generasi berikutnya setelah kita, teman-teman. Berkenaan tentang pengertian memelihara alam sekitar ini, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an pernah berkata, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia untuk berkhidmat kepada alam, dan dia juga telah menciptakan alam untuk berkhidmat kepada manusia. Begitulah hakikat kehidupan alam ini yang saling memerlukan untuk kelangsungan hidup.
Jadi sama-sama memerlukan. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan tadi, antara alam yang kita duduki ini dengan kita manusia sebagai penduduk bumi ini saling memerlukan antara satu dengan yang lainnya. Alam memerlukan kita, kita pun memerlukan alam. Jadi ini adalah merupakan sunnatullah yang tak boleh dielakkan. Maka ketika kita merusak alam ini, pada hakikatnya kita tengah membinasakan diri kita. Kenapa demikian? Karena keperluan kita rusak. Itu teman-teman. Dalam hal ini juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Artinya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini? Di muka bumi itu orang-orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darahnya. Jadi sebelum diciptakannya Adam, Rasulullah diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, Allah berdialog dengan malaikat. Maka pada ketika itu malaikat mengatakan kepada Allah, kenapa nak menciptakan manusia? Sedangkan mereka itu suka berbuat kerusakan dan juga suka menumpahkan darah. Ini sesungguhnya perangai manusia pada zaman dahulu, teman-teman. Manusia sebelum lagi datangnya Nabi Adam, yaitu berupa makhluk yang mungkin masih juga dipersoalkan sama ada makhluknya itu manusia seperti kita ataupun juga makhluk yang berbentuk yang lain, teman-teman. Namun pada akhir-akhir ini ada persamaan perangai itu. Itu tadi, manusia semakin membuat kerusakan ke muka bumi ini. Bima kasabat aydin nas, kerusakan yang ada kat bumi ini tidak lain tidak bukan adalah melalui ulah tangan-tangan manusia. Tangan manusia kat sini bukan sahaja tangan yang tangan seperti tangan yang kita ini, boleh juga kalau dari segi zahir ayat tangan, namun juga boleh diartikan tadi dengan kekuasaan, orang yang mempunyai kuasa dekat dunia, menjadi pemimpin yang seharusnya dia memelihara, melestarikan alam, namun dengan kuasanya dia boleh merusak alam. Boleh juga kita artikan aidin nas ini juga tadi kemampuan manusia dengan ilmunya, dengan ilmunya, dengan kepandaiannya, bukan dia memelihara alam, akan tetapi juga merusak alam. Dan itu terjadi pada saat sekarang ini. Maka apa yang kita rasakan sekarang ini adalah global warming, dan itu salah satu akibat daripada perbuatan tangan manusia yang tidak bertanggung jawab tadi. Begitu juga kalau kita lihat tadi, setiap hari hampir kita melihat berita di seluruh dunia ada saja berkenaan tentang pertumpahan darah, pembunuhan. Ini teman-teman. Maka kita sebagai manusia yang terlahir menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW
harus mampu mengadakan perubahan. Ya. Karena kita adalah umat rahmatan lil alamin. Maka tidak pantas ya umat dan rahmatan lil alamin dalam hidupnya dia sentiasa membuat kerusakan. Dia sentiasa menumpahkan darah, maka tidak layak bergelar umat rahmatan lil alamin kalau bersifat demikian. Jadi puan-puan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengadakan perubahan di dalam diri kita untuk kita lebih mencintai lagi alam sekitar kita. Alam dunia yang kita duduki ini, tuan-tuan. Yaitu dengan menjaganya, ya, dengan mengurusnya dengan cara yang baik. Melakukan perkara-perkara bentuk pencegahan, ya, seperti tadi menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, ya, terus lagi mengurangi plastik, ya kan, berjimat menggunakan elektrik, air dan sebagainya lah, tuan-tuan, ya. Itu harus kita mulakan daripada diri kita. Maka bulan Ramadan inilah, ya, kita jadikan sebagai start, ya, untuk kita memulakan, ya, kita lebih memperhatikan alam sekitar. Karena memperhatikan alam sekitar bagian daripada rahmah, ya, sifat rahmah kita kepada alam. Maka momen yang tepat kita untuk memulai mengubah segala sesuatunya, segala-galanya, khususnya dalam kita memperhatikan alam sekitar kita di bulan Ramadan ini. Kenapa? Di bulan Ramadan adalah yang kita ketahui bulan rahmah, yang penuh rahmah. Maka kita pun seharusnya juga banyak melakukan perkara-perkara kebaikan yang bernilaikan rahmah, ya, mendatangkan manfaat, mendatangkan kemaslahatan kepada orang yang kepada orang banyak, ya, bukan sebaliknya. Jadi harus ada usaha, ya, supaya kita ini tidak termasuk kepada golongan manusia yang senantiasa membuat kerusakan dan juga yang suka berbuat permusuhan, pertumpahan darah. Ciptakan dalam kehidupan kita, dalam lingkungan masyarakat kita adalah kehidupan yang nyaman, kehidupan yang damai. Ya, maka apabila kita mampu menciptakannya, memelihara kedamaian, kenyamanan yang sudah ada ini, adalah itu merupakan satu rahmah, kebaikan yang insya Allah pada akhirnya Allah akan memberikan ganjaran kepada kita semua, tuan-tuan. Karena kenapa Allah memberikan ganjaran? Karena itu sesuai misi, ya, tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, ya, di muka bumi ini, yaitu untuk membawa kebaikan di seluruh alam dunia ini, teman-teman. Jadi sangat jelas melalui ayat di atas tadi menerangkan fungsi manusia yang diangkat derajatnya sebagai khalifah adalah untuk memakmurkan bumi, yaitu dengan melakukan kebaikan dan tidak merosakkannya. Jadi menjadi seorang khalifah di muka bumi ini adalah untuk mengurus, mentadbir, ya, melakukan alam sekitar ini dengan baik, bukan sebaliknya, bukan dengan merusaknya, ya, bukan untuk menimbulkan huru-hara, keributan di sana sini, bukan, ya. Nah, tapi sangat jelas melalui sana adalah ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, khalifah adalah yang mengurus, ya, alam, ya, dengan kebaikan. Ya. Lagi Allah juga berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-74.
Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhitunal jibala buyuta. Artinya apa? Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu khalifah-khalifah yang berkuasa sesudah kaum Ad, dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang mendatar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah, tuan-tuan. Ya kalau lah bumi ini kita rusak, alam sekitar kita rusak, kemana lagi kita mau duduk, tuan-tuan? Kalau sudah terjadi kerusakan di mana-mana, tuan-tuan, maka dimanapun kita duduk tidak akan pernah kita merasakan kenyamanan. Karena apa? Tadi terjadinya kerusakan. Maka oleh karena itu kita duduk dekat muka bumi ini untuk mengurus, dan juga kita telah mendirikan tempat tinggal kita, lingkungan kita dekat dunia ini masing-masing, dengan mendirikan istana-istana, kan? Terus lagi dengan mempercantik dunia, mempercantik lagi dunia ini, kan? Maka tadi kecantikan, kenyamanan, kemakmuran alam sekitar itu jangan pula kita binasakan, tuan-tuan. Terus lagi juga Allah berfirman dalam surah Thaha ayat yang ke-53 hinggalah ke-54. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wasalaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Artinya apa? Dia yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, dan yang telah menjadikan bagimu bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dan gembalakan binatang-binatang ternakmu. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, tuan-tuan. Jadi sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan juga alam sekitar atau alam dunia ini satu paket dengan kita. Kenapa demikian? Ya tadi Allah mencipta kita untuk duduk dekat dunia, bukan untuk hidup di dunia begitu sahaja Allah biarkan kita. Tidak, tuan-tuan. Akan tetapi Allah bagi kehidupan untuk kita, yaitu tadi melalui alam dunia ini, melalui alam sekitar ini, yang mana dengan di bumi, yang mana bumi ini boleh buat kita berjalan, bermusafir untuk kita mencari rizki, karunia Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Begitu juga Allah bukan hanya setakat memberi curahan rizki di dataran bumi sahaja, akan tetapi juga Allah menurunkan hujan daripada langit, yang pada akhirnya dengan hujan itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak, yang berbagai dan bermacam-macam, bermacam-macam buah-buahan, dan itu semua merupakan satu keperluan manusia, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, kalau kita merusaknya, tuan-tuan, maka sesungguhnya kita adalah termasuk golongan yang kufur nikmat, tuan-tuan.
Kenapa demikian? Karena tadi kita tidak menghargai karunia yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan. Oleh karena itu Allah sindir kepada kita, ya kan? Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Itu apa? Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beramal, tuan-tuan. Ya, berakal, ya. Jadi kita punya akal nih, tuan-tuan. Ya. Maka kita haruslah berpikir sebelum kita bertindak. Ya. Sebelum kita bertindak mestinya kita gunakan akal fikiran kita nih yang sehat, tuan-tuan. Sehingga kenapa tadi perbuatan kita itu tidak mengakibatkan kerusakan di muka bumi ini, teman-teman. Kalau kita menjadi seorang pelaut misalkan, ya, nelayan, ya, maka gunakan otak kita nih, akal kita nih, bagaimana menjadi nelayan yang baik, ya, di lautan sana untuk tidak merusak kehidupan laut. Dimana ketika kalau kita menjadi seorang petani misalkan, ya, maka kita gunakan otak kita, akal kita, ya kan, memanfaatkan hutan, memanfaatkan kebun dan sebagainya, ya, dengan tidak merusak, ya, kehidupan yang natural dari alam di alam sekitar kita, tuan-tuan. Kalau saya tak jadi pelaut, ya, tak jadi nelayan, tak jadi petani, saya ini kerja ke office juga. Maka tadilah kita tidak ada tak menjadi pelaut, ya kan, petani, nelayan dan sebagainya, ya kan. Namun tadi, ya, tetap kita juga harus menggunakan akal, senantiasa berpikir, ya, supaya tindakan kita tidak merusak alam. Karena apa yang ada di alam ini tidak lain tidak bukan, ianya adalah merupakan satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu haruslah kita menjaganya, teman-teman. Ya, yang seharusnya ketika kita mempergunakan akal fikiran kita dengan melihat alam semesta ini beserta isi bumi ini secara keseluruhannya, seharusnya ianya dapat menambahkan iman kita, menguatkan iman kita lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang ada di alam semesta ini adalah merupakan satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Okay? Itulah di antara firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkait erat dengan, ya, memelihara alam sekitar, tuan-tuan. Okay? Adapun adab terhadap alam sekitar, Islam menuntut manusia agar menunjukkan adab bukan sahaja terhadap semasa manusia, terhadap sesama manusia dan hewan yang hidup di bumi ini, malah kita juga dituntut untuk menunjukkan adab terhadap alam sekitar. Ya, yang mana kita ketahui ajaran utama Islam itu adalah akhlak, yaitu adab, tuan-tuan. Ya, dan akhlak ini bukan sahaja, ya, kita lakukan terhadap sesama manusia saja. Dalam perkongsian minggu yang lalu kita juga harus memperlakukan baik terhadap binatang. Kan, walaupun binatang itu tak ada otaknya, tak ada akalnya, tapi tetap kita sebagai manusia yang Allah ciptakan dengan penuh kesempurnaan, dengan sebaik-baik penciptaan, maka kita tetap harus berbuat kebaikan kepada hewan. Harus kita menjaga adab terhadap hewan, binatang. Apapun jenis binatangnya, tuan-tuan.
Tidak dibenarkan di dalam Islam untuk kita memperlakukan semena-mena terhadap binatang, tuan-tuan. Bukan itu saja, Islam juga menuntut untuk kita menjaga adab terhadap alam sekitar, tuan-tuan. Yang tidak mempunyai akal, perasaan dan sebagainya, tuan-tuan. Ya. Kalau binatang tak mempunyai akal, namun dia punya perasaan, ada rasa sakit dan sebagainya, tuan-tuan. Namun alam kita tidak tahu sama ada dia dapat merasakan rasa sakit atau dan lain-lainnya, tuan-tuan. Ya. Namun bagaimanapun kita tetap harus menjaga adab. Bayangkan, tuan-tuan, ketika kita dalam keadaan berperang pun, tuan-tuan, ya, itu adab-adab tetap ada, tuan-tuan. Itulah keindahan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan ketika kita berpergi dalam perang, maka salah satunya adab-adab yang harus kita jaga tidak membuat kerusakan terhadap alam. Ketika kita menuju peperangan, misalkan kita tak boleh menebang pokok sembarangan dan sebagainya untuk kita jadikan alat untuk pemukul dan sebagainya, tuan-tuan. Tak boleh, ada adab, tuan-tuan. Kan? Maka tak heran, tuan-tuan, ketika manusia mengabaikan ajaran Nabi Muhammad yang luhur ini, yang suci ini, maka apa yang terjadi tidak lain tidak bukan adalah kerusakan yang teramat. Seperti saat sekarang ini, tuan-tuan. Ya, timbul berbagai macam musibah. Ya, dari gempa bumi, daripada tsunami, daripada wabak penyakit, silih berganti, seolah-olah tak berujung musibah yang datang menimpa kita semua, tuan-tuan. Ini datang bukan saja-saja, tuan-tuan. Akan tetapi datangnya musibah ini semuanya ada sebab. Di antara sebabnya adalah perbuatan kita, tuan-tuan. Kan? Yang mana kita ketahui pada awal mula datangnya virus COVID-19 ini, seperti mana kita ketahui di berbagai media, berita dan sebagainya, ya kan? Virus ini datang daripada kelelawar dan sebagainya lah, ya kan? Yaitu dengan ulah manusia yang tidak menjaga pola makan yang sehat. Maka sesungguhnya kita orang yang beriman, Islam mengajarkan untuk kita makan dari makanan yang halal, bukan sahaja halal akan tetapi juga yang menyehatkan. Ini, tuan-tuan. Oleh karena itu, mari, tuan-tuan, di dalam bulan Ramadan yang penuh rahmat, di bulan suci Ramadan ini, tuan-tuan, mari kita sama-sama sucikan diri kita, mulakan diri kita untuk kita menjadi insan-insan yang selalu memberi kebaikan, menyajikan perbuatan yang baik. Lebih-lebih lagi terhadap bukan sahaja kepada manusia, binatang, akan tetapi juga haruslah kita berbuat baik kepada alam sekitar, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, inilah keindahan ajaran Islam. Ibaratnya bumi ini diibaratkan seperti kapal besar yang memuatkan semua penduduk bumi, manusia dan hewan. Kapal ini berlayar di lautan angkasa lepas yang luas. Tiada planet dan tempat lain yang penduduk bumi boleh berpindah jika mereka rosakkan bumi ini, tuan-tuan. Adab kembali lagi kepada adab terhadap alam sekitar, bermaksud setiap daripada kita memastikan agar bumi ini tidak dicemari, tuan-tuan.
sungai, jangan kita cemari lautan, jangan kita cemari tuan-tuan. Ya, salah satunya jangan kita membuang sampah sembarangan seperti di sungai dan sebagainya. Nah, tapi kita alhamdulillah dekat Singapura tuan-tuan, kita dapat menjaganya. Kita boleh lihat sungai-sungai yang ada di sekitar kita bersih tuan-tuan. Ya. Namun kalau kita melihat di negara tetangga dan sebagainya, masih banyak kita jumpai sampah-sampah terapung di dalam di atas sungai itu tuan-tuan. Dan itu mengakibatkan kerusakan lingkungan tuan-tuan. Ya. Ini tuan-tuan. Namun bukan berarti kita sudah lepas tangan karena kita melihat sungai-sungai di Singapura ini bersih, ya, dan sebagainya tuan-tuan. Bukan berarti kita lepas tanggung jawab, tidak. Tetap harus kita menjaganya tuan-tuan. Kita didik anak kita. Mungkin kita sedar, namun anak cucu kita adakah nanti akan sedar betapa pentingnya lingkungan hidup yang harus kita jaga. Maka kita harus berikan pendidikan juga terhadap anak-anak kita. Kita kenalkan bagaimana Islam mengajarkan untuk kita berlaku adil terhadap alam sekitar tuan-tuan. Dalam menjaga alam sekitar dan juga kebersihan awam, Nabi SAW juga bersabda, "Uridat aliyya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'malihal adha yumatu 'anit tariq wa wajadtu fi masawi a'maliha tahkhamata takunu fil masjid la tudfan." Jadi artinya telah dibentangkan kepadaku amalan umatku yang baik dan yang buruk. Lalu aku dapati yang baiknya adalah mengalihkan benda yang menyakitkan di atas jalanan. Dan aku dapati yang buruknya ialah air ludah yang dibuang di masjid tidak ditanam, dibersihkan tuan-tuan. Jadi apa dalam hadis ini? Imam Nawawi berkata keburukan yang disebut dalam hadis bukan sahaja ditunjukkan kepada orang yang meludah, tetapi siapa sahaja yang membiarkan kotoran itu dan tidak membersihkannya tuan-tuan. Ini pandangan Imam Nawawi. Dalam hadis tadi mencontohkan orang yang meludah sembarangan di sekitaran masjid. Namun Imam Nawawi bukan itu sahaja. Ketika kita tidak menjaga kebersihan, ketika kita melihat kotoran namun kita enggan membersihkannya, maka kita bagian daripada orang yang mengotori alam sekitar ini tuan-tuan. Jadi harus ada senantiasa rasa tanggung jawab kita tuan-tuan. Dengan COVID-19 ini juga Allah mengajar kita tuan-tuan untuk kita selalu sadar akan pentingnya kebersihan, untuk kita lebih menjaga lagi, lebih intens lagi, lebih sering lagi kita mengadakan kebersihan untuk diri kita dan juga persekitaran kita tuan-tuan, supaya tadi segala bentuk wabak penyakit itu tidak mudah menyebar ketika kita senantiasa menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan tuan-tuan. Mudah-mudahan selepas COVID-19 ini berlalu, namun tidak berlalu juga dalam hal kita menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan tuan-tuan. Mungkin kita sudah menjadi terbiasa, segala sesuatunya sebelum melakukan dan sesudahnya kita senantiasa mencuci tangan kita, dan juga mungkin kita juga akan selalu menjaga jarak, dengan orang, dan ketika menjaga jarak, ketika mungkin kita dalam keadaan kita dapati diri kita kurang sehat,
berpenyakit seperti flu, batuk-batuk dan sebagainya, kita lebih menjaga adab lagi, tuan-tuan. Itu yang kita harapkan, tuan-tuan. Mudah-mudahan. Karena selama COVID-19 ini kita menjaga, ya kan? Ketika kita bersin pun kita apa? Yang mungkin pada waktu yang dahulu kita main hembus saja. Ketika kita batuk pun kita tidak memperdulikan orang di sebelah kanan, depan, belakang kita. Namun Allah mengajar dengan COVID-19 ini kepada kita, lebih kita menjadi beradab lagi, tuan-tuan. Ya. Khususnya ketika kita dapati diri kita ini kurang sehat, dan ketika kita bersin, dan ketika kita batuk dan sebagainya, kita tetap menjaga adab-adab tadi, tuan-tuan. Ya. Bukan hanya memikirkan kepentingan diri kita sahaja, tuan-tuan. Ya. Terus lagi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atisa ghadda sautahu wa khammara wajhah. Artinya adalah Rasulullah apabila bersin, baginda akan merendahkan suaranya dan menutupi wajahnya. Ini, tuan-tuan. Dan ini sesuai dengan, tuan-tuan, anjuran dan nasihat ya ahli kesehatan dalam menangani COVID-19 ini. Ketika kita bersin, mestilah kita menutup mulut kita, yaitu paling tidak kita tutup dengan tisu, ya kan, ataupun juga dengan kain, ya kan, handkerchief. Kalau kita tak ada itu, kita gunakan dengan tangan kita, kat siku macam ni, bukan dengan telapak tangan, tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan, ya, itu dibalik mudah-mudahan itu adalah salah satu hikmah dibalik wabak COVID-19 ini, tuan-tuan. Kita lebih lagi menjaga kebersihan, tuan-tuan. Khususnya kebersihan diri kita dan juga kebersihan lingkungan dan persekitaran kita, tuan-tuan. Dan lebih-lebih lagi kita senantiasa menjaga adab-adab ketika mana kita kita dapati diri kita ini kurang sehat, tuan-tuan. Ya. Itu sajalah mungkin perkongsian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ianya bermanfaat ya bagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan, walau itu datangnya daripada saya pribadi. Namun apapun yang saya sampaikan itu benar, wallahi itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang Maha benar. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ya, dan juga jangan lupa bangun ya untuk kita sahur ya. Semoga kita mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sebelum kita beristirahat ya, bacalah ya doa dan juga jaga adab-adab sebelum kita tidur ya. Semoga dengan demikian Allah menjaga kita, Allah melindungi kita ya, dan juga Allah memberkati kehidupan kita, tuan-tuan. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Insyaallah esok hari kita berjumpa, esok pagi kita berjumpa dalam tadarus dan juga zikir pagi, tuan-tuan. Terima kasih. Sampai jumpa.